Saya kira Permendikbud ini menjadi jawaban pada saat ada perangkat hukum yang masih kosong dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual gitu. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat hari ini buat kalian semua yang sedang nonton ataupun mendengarkan podcast kita. Podcast kita adalah podcast Democratic Resilience. Nah, balik lagi bareng saya, Christina Firi. Kita akan membahas isu-isu penting yang saat ini sedang dibahas. Terutama podcast ini dibuat untuk meluruskan disinformasi ataupun misinformasi yang sedang beredar. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang tema yang penting banget dan hangat, kali ini sedang hangat dibahas, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sudah hadir bersama kita Ibu Suharti atau Mbak Harti. Hai, Mbak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Bagaimana Hampir malam hampir ya. malam. Bagaimana kabarnya, Mbak Harti? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, senang sekali sore ini kita bersama Mbak Harti akan Mbak Harti ini berasal ataupun merupakan pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama. Maaf, Mbak, Maaf. saya bukan pengajar, Oh, maaf. tapi SK saya peneliti. Oh, baik, maaf. Jadi ya akademisi ya, Mbak. Maaf. Jadi akademisi di Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi cocok sekali ya dengan tema kita sore hari ini tentang Permendikbud itu. Nah, sebelum kita mulai, saya mungkin mau minta Mbak Harti untuk perkenalan dulu deh, Mbak. Oke. Silakan. Ya, selamat sore kawan-kawan semuanya, para pemirsa. Nama saya Suharti, tapi orang-orang lebih mengenal saya Harti gitu. Nah, saat ini aktivitas saya sehari-hari ada di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Tetapi aktivitas saya yang lain yang berkaitan dengan isu perempuan, saya sekarang aktif sebagai Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan. Terus yang lain saya juga aktif sebagai pengurus Yayasan Rifka Anissa. Saya sebelumnya direktur di sana tahun 2012 sampai 2019 dan ada beberapa organisasi perempuan lain yang juga saya ikuti seperti Solidaritas Perempuan, Fatayat NUDIY, Perempuan Berkebaya Kulon Progo gitu. Jadi ini pengangguran tapi banyak acaranya, Mbak Firi. Seru sekali memang. Pas banget Mbak Harti diundang sore hari ini ya. Jadi pas pas sama temanya. Nah, Mbak Harti langsung aja nih ya, Mbak, soal Permendikbud ini. Kalau selama ini terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, apakah Mbak Harti punya pengalaman ataupun data terkait dengan angka kekerasan seksual ataupun kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi? Oke. Kalau dulu ketika di Rifka, kami melakukan kajian terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, prevalensi ya, Mbak. Ya. Di beberapa wilayah itu ada di Jakarta, Papua, dan Jayapura. Memang angka kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan itu angkanya sekitar 1:2 kalau di Jayapura, 1:3 ada di Jakarta, dan 1:4 ada di Purworejo. Nah, cuman kalau data real kekerasan seksual yang ada di kampus ini kan memang tidak tersedia datanya ya. Masih jarang sekali kasus-kasus yang di kampus itu yang punya dokumentasi dan riset yang khusus terkait dengan itu. Nah, saya barusan kemarin membaca itu ternyata sebelum Permendikbud ini dilahirkan kan Kemendikbud itu melakukan kajian di 79 kampus dan ditemukan ada 77% dosen yang menyatakan pernah terjadi perundungan seksual di kampus dan 63% kasus tidak pernah dilaporkan. Ini saya kira salah satu riset yang sangat penting untuk mengungkap besaran kasus kekerasan seksual di kampus. Nah, yang lain yang sebetulnya pernah dilakukan oleh para wartawan yang waktu itu bergabung dalam tim pengungkapan, namanya itu tim riset untuk pengungkapan kekerasan seksual. Beberapa media besar ya seperti tirto.id sama itu waktu itu melakukan riset gitu di 29 provinsi
29 provinsi, ada di beberapa puluhan kampus, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa, dan yang paling banyak muncul itu kasusnya ada di Semarang dan ada di Jogja. Itu ada yang mengatakan itu jumlahnya yang menyampaikan pernah mengalami kasus dan mengadu di dalam penelitian itu ada 179 kampus. Tapi ini kan bukan kasus yang sebenarnya ya. Iya. Karena survei berbasiskan populasi sebagaimana survei yang dilakukan oleh Rifka atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait dengan besaran kasus sesungguhnya di lapangan itu kan nggak ada kalau di kampus. Tapi yang secara umum itu ada sekitar 1:3. Itu yang terjadi besarannya kasus kekerasan seksual. Iya. Kira-kira itu, Mbak. Berarti sebenarnya cukup tinggi ya Mbak Iya, Yaya. betul. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa kasus-kasus kekerasan seksual yang ada itu yang muncul itu hanya beberapa gitu Mbak, yang berani kemudian ditindaklanjuti ya, dilaporkan gitu. Oke. Ya. Kalau di kampus itu saya kira punya ekosistem atau situasi yang khas ya. Ya. Karena gini, kenapa mereka takut melapor? Karena di kampus ini ada struktur relasi kuasa yang membelenggu para korbannya, yang kemudian akan memberikan risiko dan ancaman banyak hal. Misalnya, ketika kekerasan seksual itu yang terjadi antara dosen dengan mahasiswanya. Tentu mahasiswa ini akan memiliki berbagai pertimbangan untuk mampu mengungkap kasusnya itu ke publik. Misalnya takut karena dia dosennya, takut tidak diluluskan, takut karena ancaman misalnya. Atau kalau misalnya korbannya itu adalah staf yang melakukan atasannya di kampus, bisa jadi dia takut akan dipecat, takut dimutasi, takut diturunkan jabatannya misalnya. Terus yang lain selain karena ada struktur relasi kuasa yang bekerja di kampus yang sedemikian ini ya, itu kemungkinan juga memang tidak ada mekanisme atau sistem yang kemudian diterapkan di kampus sehingga memungkinkan para mahasiswa ini untuk dapat melaporkan dengan mudah. Dan juga untuk mendapatkan edukasi yang memadai bagaimana ketika terjadi kekerasan itu dia harus melakukan sesuatu. Nah ini kan nggak ada di kampus sama sekali, nggak ada. Sehingga ketika terjadi kekerasan, paling dari beberapa kasus yang dulu ketika saya masih di Rifka dan menangani, itu yang paling banter adalah mereka diam, bercerita ke temannya, terus yang lain adalah pulang ke daerahnya dan tidak berani lagi datang ke kampus karena ketakutan yang luar biasa, atau bahkan ada yang sampai kemudian dia tidak mau melanjutkan kuliahnya lagi di situ dan pindah ke tempat yang lain. Nah, pilihan respon itu di kampus sangat beragam dan memang resikonya itu sangat besar bagi perempuan untuk berani melapor. Yang kedua, selain ekosistem kampus yang sangat spesifik tadi, kita juga nggak punya kebijakan yang ini Mbak, yang komprehensif terkait dengan kekerasan seksual. Jadi KUHP yang ada sekarang ini kan mengandaikan perkosaan itu hanya ketika penis laki-laki masuk ke dalam vagina perempuan. Kalau itu bukan alat kelamin laki-laki, dia tidak akan masuk perkosaan. Ada juga dia mengharuskan ada saksi, bukti dan lain sebagainya yang komplit, yang tidak memungkinkan perempuan itu untuk lapor dengan mudah. Sehingga banyak kasus-kasus kekerasan yang saya selalu menyampaikan, ada kasus kekerasan itu masuk di ranah abu-abu. Secara hukum itu ditindaknya itu susah karena perangkat hukum kita belum komprehensif, tetapi dia sangat melukai korbannya. Dan di zaman teknologi saat ini itu sangat mudah sekali dialami oleh korban. Misalnya dia mendapatkan kiriman konten pornografi, dia mendapatkan ancaman kekerasan secara seksual. Kalau di kampus itu ya kadang-kadang orang mungkin menganggapnya hanya dipegang payudaranya kok marah gitu. Oh enggak, orang Jawa ngomongnya rakelong loh gitu. Kok marah gitu. Nah, padahal misalnya hanya dipegang payudara itu sangat melukai dan martabat perempuan, melukai harga dirinya. Tapi kalau di proses hukum nggak laku, Mbak. Nah, itu karena tidak ada pasal yang nggak ada, kekurangan bukti, kekurangan saksi, nggak ada. Kalau di visum juga nggak kelihatan, cuma dipegang payudaranya misalnya, sehingga hal itu yang kemudian membuat para korban itu enggan melapor, akhirnya diam. Nah, saya kira itu. Jadi ada banyak hal yang menjadi pertimbangan para korban, terutama di kampus, untuk dia tidak memungkinkan dia untuk berani melapor secara mandiri gitu. Baik. Nah, mendasarkan pada tadi yang
kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi, keberadaan Permendikbud ini bagian mana Mbak yang kemudian itu menjawab dari kebutuhan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Oke, saya kira Permendikbud ini menjadi jawaban pada saat ada perangkat hukum yang masih kosong dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual gitu. Meskipun ranahnya masih permen gitu ya, belum undang-undang, tetapi permen ini kan mengatur banyak hal, mengatur bagaimana pencegahan itu harus dilakukan oleh sivitas akademik di kampus. Itu bagian penting menurut saya. Yang kedua itu adalah menyediakan perangkat atau sistem untuk penanganan ketika di kampus itu ada kekerasan seksual itu. Nah, ini bagian penting saya kira yang jadi keberanian Kemendikbud. Dalam hal ini mereka harus diapresiasi ya, dan saya kan melihat bagaimana kemudian Mas Nadiem dan para pejabat yang ada di Kemendikbud itu sampai hari ini di tengah banyak pujian dan banyak cacian itu masih firm mengatakan ini penting untuk menjawab kebutuhan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Nah, bagian itu saya kira jadi harapan atau jadi angin segar bagi para perempuan atau korban kekerasan yang lainnya, kekerasan seksual yang lainnya, itu untuk mendapatkan perlindungan di kampus. Nah, saya kira ketika mekanisme pencegahan itu mainstream di semua sistem pendidikan, pengajaran, dan semua aktivitas di kampus, maka mudah-mudahan itu bisa lebih dikurangi gitu. Termasuk pencegahan itu kan termasuk edukasi kepada para pihak terkait dengan kekerasan seksual itu apa sih gitu. Dan ada tempat untuk melapor itu juga menjadi bagian yang penting bagi korban. Jadi dia tahu, oh kampus ini ternyata kampus yang aman dan menyediakan ruang bagi dia untuk bisa mengadu ketika terjadi kasus. Mungkin itu Mbak Fili. Terima kasih. Mbak Harti, saya mau tanya lagi nih Mbak. Banyak sekali pertanyaan. Jadi Silakan, Mbak. Kalau selama ini perangkat hukum yang ada itu kan terbatas sekali membuat definisi terkait dengan kekerasan seksual ya. Tadi Mbak Harti bilang kalau di KUHP itu hanya ketika ada penetrasi gitu kan ya. Nah, apakah dengan adanya Permendikbud ini itu sudah mewadahi beragam jenis kekerasan seksual yang bisa terjadi gitu? Iya, kalau di Permen ini kan di pasal 5 ya. Di pasal 5 itu kan dia mengatur banyak hal ya, dan definisi kekerasan seksual yang dia masuk di pasal tentang definisi itu juga ruang lingkupnya lebar. Jadi segala tindakan baik melalui langsung maupun melalui media digital gitu, teknologi informasi yang menyebabkan yang menyerang organ reproduksi atau fungsi reproduksi seseorang itu. Kalau nggak salah itu definisinya, saya nggak terlalu hafal. Tetapi di pasal 5 itu penjelasannya banyak sekali di sana, bentuk-bentuknya, dan memang sangat rinci sekali. Misalnya meraba, terus kemudian menyebarkan gambar-gambar yang bernuansa seksual, terus banyak sekali Mbak, pokoknya di sana dia sangat rinci sekali yang memungkinkan orang itu bisa lebih paham sebetulnya yang dimaksud kekerasan seksual itu apa. Jadi tidak hanya sebatas pada perkosaan atau orang yang menganggap sebagai pelecehan seksual, yaitu tindakan misalnya memegang payudara atau apa, tapi bukan perkosaan misalnya. Itu juga diatur di sana. Sangat rinci sekali. Mungkin nanti bisa kawan-kawan semuanya bisa cek di dalamnya ya. Itu yang saya kira menyediakan guidance bagi siapa saja untuk mendefinisikan sebetulnya perilaku ini kekerasan seksual atau bukan gitu. Termasuk digital ya di dunia maya dan termasuk di situ juga masuk dari ruang lingkup yang diatur dalam permen ini. Ya, menarik sekali ya Mbak. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah adanya Permendikbud ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi Mbak? Apa yang harus dibenahi gitu ya dengan sistem yang ada sekarang? Oke. Saya kira mandatnya permen itu kan banyak sekali. Yang pertama fungsi pencegahan misalnya. Fungsi pencegahan itu di sana diatur juga bagaimana kampus itu secara rutin melakukan riset tentang besaran kasus kekerasan seksual yang ada di sana. Terus menyediakan aturan-aturan yang nanti akan dijadikan pedoman bagi dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Ada lagi terkait dengan
mengembangkan sistem penanganan kampus yang di sana disebutkan sebagai Satgas gitu ya. Ya. Meskipun saya punya catatan khusus juga terkait dengan Satgas ini, Mbak. Ya, itu bagian yang memang harus segera di follow up oleh kampus ya gitu, dan kemudian tim Satgas ini juga salah satu yang harus dia lakukan adalah membuat rekomendasi hukuman atau sanksi yang harus dijatuhkan kepada para pelaku ini di kampus itu. Jadi sanksinya bisa macam-macam, mulai dari administratif sampai sanksi diberhentikan dan lain sebagainya, itu ada semuanya di situ. Nah, saya kira nanti tinggal kampus masing-masing nggak tinggal ya, ini pekerjaan besar. Banyak. Ya, itu bagaimana kemudian kampus ini menerjemahkan ini dalam mekanisme kerja di kampus. Bisa nanti masuk dalam bagaimana rektor membentuk satgasnya, membentuk tim untuk risetnya, kajiannya, membentuk kode etik misalnya yang dia bisa menjadi pedoman para pihak di kampus ini untuk berperilaku dan mencegah kekerasan seksual, melakukan edukasi kepada mahasiswa, dosen dan juga tenaga kependidikan terkait dengan itu. Itu banyak sekali sebetulnya mandat yang harus dilakukan oleh kampus. Tapi kalau saya boleh memberikan catatan terkait dengan Satgas ini, Mbak. Silakan, Mbak. Satgas ini menurut saya juga bagian yang penting untuk merespon kekerasan seksual di kampus. Tapi kalau boleh memberikan masukan, sebetulnya kan di dalam di Indonesia ini sudah ada sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu yang dimandatkan melalui jejaring layanan terpadu di masing-masing daerah. Dan kalau di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu ada namanya macam-macam, ada yang sudah membentuk UPTD, PPA, unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak. Ada yang bentuknya masih P2T, P2A, pusat pelayanan terpadu itu. Tapi intinya adalah pemerintah daerah itu sampai hari ini sudah membentuk mekanisme dan ada jejaring layanan terpadu yang meskipun itu keterpaduan layanannya itu masih sangat beragam di Indonesia. Tapi ada. Nah, bagian ini yang seharusnya kampus itu terhubung dengan jejaring layanan terpadu ini untuk menjaga akuntabilitas penanganan kasus. Ini penting menurut saya. Karena kalau hanya ditangani internal kampus sendiri, saya kok agak was-was ya, Mbak. Tidak menjamin ya, Mbak ya. Iya, tidak menjamin. Baik. Dari pengalaman dulu pernah menangani kasus kekerasan seksual di kampus, itu kalau hanya ditangani internal sendiri itu kok kayaknya ada kecenderungan untuk agak sedikit menjaga nama baik kampus, konflik kepentingan juga mungkin konflik ya, Mbak. kepentingan. Konflik kepentingan. Ya, jadi memang kemudian ketika dia terhubung dengan jejaring layanan terpadu, selain menjaga akuntabilitas, ini kan juga mempermudah untuk melakukan rujukan. Jadi di sistem pelayanan terpadu itu kan udah ada polisi, ada rumah sakit, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada Badan Pemberdayaan Perempuan. Itu kan lebih mudah untuk memberikan akses layanan dan datanya juga lebih terpadu. Nah, bagian itu mungkin yang kalau boleh memberikan masukan, saya sangat concern di sana. Meskipun di pasal yang lain itu juga disebutkan sih, Mbak. Jadi ada mandat untuk berkontak atau menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan setempat ketika itu kasusnya anak dan satu lagi kalau nggak salah disabilitas mungkin, Mbak. Kalau nggak salah itu kayaknya. Jadi hanya ketika itu. Nah, kalau korbannya perempuan dan tidak ada hal yang lainnya, ya itu nggak hanya diselesaikan Satgas ya. Nah, ini bagian yang saya kira yang kita harus kritis melihatnya ya. Gitu. Jadi karena saya ini sedang melakukan kajian layanan terpadu di beberapa tempat dan sangat penting sekali untuk terhubung dengan jaringan ini. Jadi biar implementasinya lebih efektif gitu ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Kalau persoalan di Indonesia itu kan biasanya kalau udah ada kebijakan gitu, kebijakannya sudah keren gitu. Tapi proses implementasinya itu kadang-kadang banyak hambatan gitu. Ada nggak, Mbak? Misalnya hal-hal yang harus kita follow up gitu agar ini bisa terlaksana, karena kan penting sekali Permendikbud ini. Kalau kita ngomong kebijakan terkait dengan isu perempuan, hambatan paling besar itu sebetulnya pada aspek perspektif. Itu ada di mana-mana, Mbak.
Jadi saya ini habis melakukan kajian tentang implementasi Undang-Undang PKDRT di 11 wilayah di Indonesia. Itu tantangan besarnya adalah perspektif. Jadi sebagus apapun sebuah produk hukum yang berkait dengan isu perempuan, kalau perspektif gender para petugas penyedia layanan dan aparat penegak hukumnya itu nggak bagus, maka ya omong kosong itu. Nggak kan dia Enggak, tetap iya. saja ya. Jadi nanti yang terjadi adalah misalnya kalau dalam kasus KDRT dia akan didamaikan dengan pasangannya. Itu temuan saya Ya. seperti itu. Meskipun si perempuan ini sudah disiram air panas sama suaminya, ternyata APH ini masih merekomendasikan kasus ini untuk tidak lanjut berproses hukum tapi didamaikan. Yang lain, misalnya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak remaja misalnya, kebetulan pelakunya itu pasangannya. Ketika dibawa ke proses hukum, yang akan terjadi adalah masa sih sama pacarnya kok diperkosa, Iya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin gitu. Ada lagi misalnya, masa sih diperkosa kok berkali-kali gitu. Misalnya ada seorang korban perkosaan, dia sudah diperkosa 3 kali baru berani melapor. Dia kan mengumpulkan keberanian besar untuk berani melapor. Sudah pada saat perkosaan ketiga atau keempat. Nah nanti ketika biasanya yang akan terjadi ketika berproses hukum itu mau perkosaan kok sampai 3-4 kali misalnya. Nah itu bagian dari tantangan paling besar dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan isu perempuan, termasuk mungkin Permendikbud ini nanti, adalah perspektif. Jadi kita harus clear bahwa orang-orang yang menangani kasus itu memiliki perspektif gender yang bagus, sehingga bisa memastikan kasus ini ditangani secara adil bagi perempuan itu. Nah, selain perspektif, yang lain tantangannya adalah terkait dengan sarana, prasarana dan juga anggaran biasanya. Nah, bagaimana kemudian nanti kampus mampu menyediakan anggaran untuk alokasi anggaran untuk penelitian, untuk pencegahan, untuk penanganan kasus melalui Satgas ini kan mandatnya banyak ya. Nah, saya kira ini karena ini mandatnya dari Kemendikbud, harusnya Kemendikbud menyediakan alokasi anggaran yang cukup bagi kampus-kampus untuk bisa menjalankan ini. Kalau enggak dan harus ditanggung oleh kampus-kampus sendiri, saya kira nggak ngerti apakah para rektornya mau apa enggak. Mudah-mudahan mau ya. Nah itu tantangan yang lain. Jadi ada anggaran, ada perspektifnya, ada kalau di kalau di tantangan yang lain misalnya soal SDM. SDM itu kecukupan orang untuk penanganan kasus ini seperti apa. Jadi nanti misalnya Satgas ini kan ada mandatnya tuh Satgas ini 50% mahasiswa lah. Mahasiswanya ini kalau gonta-ganti orangnya gimana memastikan dia bisa continue paham dengan semua hal itu gitu. Jadi ada anggaran, ada perspektif, ada SDM-nya dan saya kira juga nanti karena ini permen dan harus diturunkan dalam kebijakan turunan di level universitas misalnya rektor. Nah, ini nanti ada mau nggak para rektor ini segera membuat kebijakan di internal kampus terkait dengan implementasi permen ini. Nah itu biasanya yang akan menjadi banyak tantangan untuk implementasi sebuah kebijakan ya. Kebijakan yang umum yang biasanya sering kita lihat bagaimana implementasinya. Tapi yang paling penting sebetulnya nomor 1 ini. Perspektif ya. Itu kalau nggak selesai nanti korban ini jadi korban berkali-kali ya. Udah jadi korban pas diperiksa ditanyain. Lagi. Kamu kenapa datang ke situ? Malam-malam jadinya ya kamu diperkosa lah, kamu pakaianmu kayak gitu kok ya pantas diperkosa. Nah biasanya kan gitu. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Ya. Ini kan tadi itu kan masih Permendikbud ya Mbak, dan itu hanya mengikat di perguruan tinggi gitu ya Mbak, tidak mengikat umum gitu. Menurut Mbak Harti perlu nggak sih Mbak produk hukum lain yang lebih kuat gitu ya dibandingkan dibandingkan dari permen ini gitu? Apakah ada produk hukum lain yang harus diperjuangkan lagi? Untuk memperkuat ini sih. Pasti Mbak, pasti sekali. Jadi kasus kekerasan ini kan besar sekali ya. Betul. Komnas itu mengatakan dalam 1 hari ada 8 orang diperkosa di Indonesia. Artinya dalam 3 jam sekali itu ada 1 kasus perkosaan yang terjadi dan harus ditangani. Terus yang lain tadi saya mengatakan yang surveinya
BPS, surveinya Rifka itu kan jumlah kasus kekerasannya prevalensi loh ini. Ini prevalensi itu artinya kasus yang terjadi kira-kira sebenarnya Kira-kira, gitu ya, bukan yang muncul ke publik gitu. Itu kan ada sekitar 1:3, ini kan besar, sangat besar sekali. Sementara perangkat hukum yang tersedia sampai hari ini itu belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan korban kekerasan. Macam-macam itu karena kekurangan bukti, karena ya memang ada hal-hal yang belum diatur di KUHP terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Apalagi sekarang nih Mbak nih, zamannya online semuanya. betul. Ini kan Digital kasus ya, meningkat tinggi sekali Mbak. iya. Meningkat tinggi sekali. Rifka itu kan mencatat semasa pandemi itu terjadi peningkatan 3 kali lipat kasus lipat ya, Mbak. kekerasan yang melapor ke Rifka. Kalau biasanya setahun 350-an, itu ada 900-an menurut teman-teman sekarang Berarti naik catatannya. 3 kali lipat Naik ya. 3 kali lipat. Nah, itu salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di media online atau difasilitasi oleh teknologi. Difasilitasi itu maksudnya dia berkenalan di media online melalui aplikasi macam-macam. Kebetulan sekitar 5 bulan yang lalu Mbak, saya itu ikut riset terkait dengan gender dan teknologi. Yang saya wawancara itu ada sekitar berapa ya, 20 orang mungkin, 20 atau 30 gitu. Terus temuannya menarik Mbak, bahwa dari semua itu yang saya wawancara itu ada aktivis, ada guru, ada mahasiswa, ada orang-orang biasa. Hampir semuanya mengatakan pernah menerima kekerasan seksual di media online. Hampir semuanya. Padahal itu ada teman-teman aktivis juga. Bentuknya macam-macam. Bentuknya apa? Ada yang mulai dari di-tag konten-konten pornografi, ada yang tiba-tiba ditelepon orang tidak dikenal, terus kemudian ternyata dia menunjukkan alat kelaminnya gitu. Ada yang tiba-tiba nongol terus karena dia menunjukkan alat kelaminnya, terus orang yang melihat itu kan kaget. Nah, di sana itu akan merekam ekspresi kita kayak gitu. Bagian itu banyak sekali. Ada lagi yang mengaku dia utang online itu loh Mbak. Iya, utang online. Perempuan utang online tidak mampu bayar. Terus ancamannya adalah nanti kalau kamu nggak mampu bayar, fotonya dia itu akan diedit wajahnya, ditaruh ke badan yang bugil gitu loh. Dan nanti akan disebarluaskan. Itu juga muncul. Nah, yang banyak terjadi itu adalah yang terfasilitasi media online itu anak-anak muda bertemu melalui aplikasi kencan. Ada Tinder, ada micet, ada macam-macam. Bahkan aplikasinya itu ada yang syariah itu loh. Itu itu kata responden yang saya wawancarai. Nah, setelah itu setelah ketemu di sana, dia akan dibujuk rayu dan lain sebagainya untuk mau ketemu secara offline. Nah, ada kasus yang diceritakan ke saya itu setelah ketemu offline, diajak kemana gitu, ternyata korbannya itu pelakunya itu sudah menyiapkan hotel di Kaliurang. Sehingga dia terjadi perkosaan di sana gitu. Dan perkosaan yang kekerasan yang terjadi terfasilitasi oleh media online itu, kekerasan seksual, dampak psikologisnya bagi korban itu ternyata lebih parah Mbak. Lebih parah. Kenapa? Karena ini dokumennya ini kan sudah tersebar kemana-mana dan jadi jejak digital. Jadi si korban itu merasa lebih cemas, kekhawatirannya lebih tinggi daripada kasus-kasus yang kekerasan seksual terjadi biasa itu. Nah, itu bagian yang selama ini di dalam peraturan itu belum terlindungi dengan baik. Apalagi untuk penanganan kasus kekerasan yang berbasis cyber itu sekarang adanya baru di level Polda ya. Belum ada di level Polres, apalagi Polsek ya. Karena alatnya mungkin nggak terlalu banyak. Sehingga data kasus kekerasan seksual yang di launching sama SafeNet misalnya atau sama Rifka, teman-teman Rifka, itu yang bisa diproses secara hukum dari sekian banyak yang melaporkan itu nggak nyampe berapa persen, nggak nyampe 10%, sangat kecil sekali ya Mbak ya, masih tantangannya masih tinggi sekali ya. Sehingga kemudian memang dibutuhkan perangkat hukum yang baru yang bisa lebih melindungi bagi perempuan korban kekerasan seksual ini dengan ragam kekerasan seksual yang sangat besar ruang lingkupnya, termasuk kekerasan seksual yang berbasis online. Nah, sebetulnya kan kita ini yang aktif di gerakan perempuan, termasuk ormas-ormas, itu kan sudah lama melakukan advokasi RUU kekerasan seksual ini
8 tahun loh, 8 Mbak. tahun ya. 8 tahun belum- belum terjadi belum apa-apa. terjadi, ya. Sekarang itu dikasih janji itu akan segera dibahas, tahun ini akan disahkan. Mudah-mudahan nanti ini benar terrealisasi dan Terrealisasi, disahkan iya. setelah ini. Dan Amin. makanya kemudian saya selalu menghimbau kepada para pihak, mari kita saling mendukung para pihak ini untuk mendukung DPR yang sedang bekerja untuk menyusun draft agar segera disahkan dan bisa memberikan perlindungan bagi perempuan, karena data kekerasan yang muncul itu sudah banyak, ragamnya macam-macam, dan juga belum ada perangkat yang secara komprehensif ini ya Mbak, memberikan perlindungan. Satu lagi Mbak yang penting, kenapa RUU kekerasan seksual ini penting? Ya. Karena di dalam KUHP yang sekarang ada, itu kan fokusnya hanya untuk melakukan pemidanaan pada pelaku, tapi tidak ada aspek pemulihan bagi perempuan korbannya. Nah, RUU PKS itu aspek pentingnya di situ. Jadi dia menyediakan perangkat untuk pemulihan bagi korbannya, memberikan perlindungan bagi saksi dan korban yang sedang kita upayakan, termasuk keluarga, dan termasuk kemudian pemidanaannya ini. Nah, ini yang nggak ada di KUHP. Bagaimana korban ini juga menjadi perhatian yang serius itu. Itu Mbak. Baik. Wah, sebenarnya seru banget ya Mbak diskusinya sore ini. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan sebenarnya, tapi waktu kita sudah habis. Kita sudah 30 menit diskusi dan kita harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih ya Mbak Harti waktunya. Sama-sama, Mbak. Ya. Untuk menutup diskusi kita sore hari ini, saya mau menyampaikan beberapa poin yang menurut saya penting gitu ya. Yang pertama, bahwa keberadaan Permendikbud ini sebenarnya menjadi satu instrumen yang mengisi kekosongan hukum terkait dengan ragam bentuk kekerasan seksual yang selama ini belum terwadahi dengan perangkat hukum yang ada. Nah, kemudian karena ini masih baru Permendikbud gitu ya, harapannya ke depan ada undang-undang ataupun peraturan setingkat undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Harapannya undang-undang pencegahan tindak kekerasan seksual bisa disahkan segera ya Mbak Harti ya. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatian kawan-kawan semua dan sampai berjumpa di podcast Democratic Resilience selanjutnya.